Nah kebetulan Rosemary ini memang awalnya hanya menyalurkan hobi dan tidak berniat untuk menawarkan ke label kan? Ya demo Kita ulang, sadar demo diri ulang. lah maksudnya waktu itu. Cuman kesendatan kita ada beberapa faktor. Anjing ya kan serius gitu. Tapi benar ini karena realita. Rosemary, terus band ini dalam kurung potensi kerusuhan. Makanya kita dicapnya anjing band sombong. Ini dari sekian banyak band-band di Bandung, cuman band kita doang yang pernah konser tunggal di lapangan Gasibu. Lain sombong, Nah, prestasi itu. setelah konser tunggal itu nggak boleh lagi Gasibu dipakai. Hampura kan saya. Nggak ribut. Apa kan tuh si Acil? Nah, Lagu eta. selamat tinggal. Lain. Bae, Kalau untuk gontok-gontokan di band itu sudah sering saya lakukan bareng sama teman-teman sudah. Untuk band-band sekarang, musik-musik sekarang saya lihat kayak penurunan, kurang mah. Ya, karena mungkin Rosemary pada saat itu memang tidak berniat untuk menjadi menjadi musisi yang banyak didengar lagu-lagunya kan, tidak begitu kan? Kita bukan pemain band sekali lagi. Makanya nggak ke situ ekspektasinya ya. Erek nggak debat ke masa koma aing, pek koma mana da aing melain musisi gitu. Kita hanya mengikuti passion. Kurang mah skater gitu ya. Ya, Skater lain misalkan ya. seperti kayaknya skater bener. Bener ya. Beneran, makanya berprestasi juga kan. Ya jadi nggak usah didebatin ini mah. Naon tuh, erek ngedebat mah. Gak mau waktu. Tapi kita emang dibantu dulu, realitanya adalah dengan bajakan. Kita pun kaget kenapa mereka tahu gitu kan ceritanya. Nah, jadi ini satu lagi ini, Bah mungkin menginformasikan ada yang benar-benar kita membangun band berniat untuk seperti apa, ekspektasi kita bakalan kemana. Nah kebetulan Rosemary ini memang awalnya hanya menyalurkan hobi dan tidak berniat untuk menawarkan ke label kan. Oh banyak ditawarin label pun banyak, maaf bukan Yang sombong. pada akhirnya labelnya yang mau ngambil kan gitu. Iya. Ya bukan kalian kan yang bukan. Ya demo Kita ulang, sadar demo diri ulang. lah maksudnya waktu itu. Lain musisi sekali deui. Bukan 99% skill, 1% perform bukan. Nah, ini. 1% skill, 99% perform. Nah, iku mangke we plug and play. Jadi eta dari tahun 2004. Eta ngegebesna sampai tahun seberapa? Jadi musisi teta. Pokoknya capek weh. Kalau 17 kali manggung dalam sebulan mah capek enggak? Itu mah biasa gitu nya. Capek enggak? Capek atuh. Capek. Kalau 3 hari 3 pulau capek enggak? Capek. Ya, kita sudah merasakan. Kalah haus. Jadi nepikeun ka kitu nya. Iya. Bandara deui. Pada saat itu teh gitu. Nah, yang akhir nama eta yang menyebabkan Bah, inilah yang menyebabkan Rosemary ini lain vakum atau naon ya? Teu payu naon? Bu, kalau dibilang enggak tepayu henteu sih, Pak. Cuman kesendatan kita ada beberapa faktor. Nah, itu saya apa tuh bilang yang sendiri sekarang. Ya. Kita pernah dicap di dalam anjing ya kan serius gitu. Tapi benar ini karena realita. Kenapa Rosemary susah main? Kenapa jarang main di kandang sendiri dan lain-lain? Karena ada di dalam ketika kita masuk sebuah ruangan Rosemary, terus band ini dalam kurung potensi kerusuhan. Perizinannya harus 1, biasanya normalnya 1, ini harus 3 kali lipat. Dan siapa yang mau membayar? Kecuali corporate, produk-produk besar. Dan makanya kita dicapnya anjing band sombong, ini mau kudu gigi. Bukan itu. Realitanya adalah perizinannya. Karena waktu itu men, waktu mau bikin di BTP itu, bener itu teh kejadian. Iya. Wah, Rosemary. Aslina. Manyama Inung Sidul. Saya pada saat itu megang manajemen di BTP itu, Bah. Iya. Makanya mau bikin, pengen BTP itu rame kan. Nah, sekarang Bandung Timur Plaza itu konferensi kalau kalian yang ada di Bandung Timur Ujung Berung, jadi Baltos. Kok Baltos sih? Bandung Timur Town Square. Ubertos ya. Oh, jadi Grand Ubertos. Indonesia.
Jadi Brand Indonesia. Jadi Ubertos. Nah di situ dulu saya bertemu sama Abah. Nah terus itu sempet rame. Tapi rambut udah putih dulu. Polisnya belum. BG kene. Yuswa. Enggak juga, saya mah merasa putih. Hormon. Kamu bilang sama mereka yang ada di sana, itu ditemin ya kumis sama dia kata. Dia kalau kalian aja nggak tahu, dia ditemin. Sama-sama aja ada putih-putihnya juga. Di pikok. Di pikok. Nah, sekarang nih, Bah. Terus kemarin teh aya naon tilu kumisan, pemuda kumis. Apa itu? Band lain. Di Bandung teh kieu nya. Bandung itu unik ya. Dengan kota segini-gininya tapi terlalu banyak menurut saya. Ini penilaian saya. Orang-orang kreatifnya tidak terbendung sebetulnya pada zaman sekian pun. Dari 2000-an ya, dari 2000 belasan dan ini. Dari 90, 80, 70 pun emang Bandung selalu ada memberikan menyumbangkan orang-orang kota kreatif lah ya. Iya, disebutnya kota kreatif. Bahkan sering disebut juga barometer musik Indonesia. Betul. Bahkan bisa dibilang banyak tokoh-tokoh juga, aktris, aktor, bahkan pejabat-pejabat dari kita dan lain-lain selalu menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya, gitu. Termasuk kalau masalah musik mah ya, teman-teman ya, Bandung mah selalu ada wae yang mewakili dan tanpa dinyana ya yang besar-besar pun mungkin berasal dari Bandung juga. Bahkan kalau di luar pun pasti ada sangkut pautnya atau darah dari Bandung juga. Ya. Iya. Ini ada satu kebanggaan sebetulnya dari band saya ini yang notabene bukan pemain band ini. Yang kalaupun bisa dibilang kira bubar isukan meureun gitu baru kemarin. Tapi itu bubar gitu. Nah tapi si band unik ini, si band Rosemary ini menurut saya dari kebanggaan diri saya sih, ini dari sekian banyak band-band di Bandung, sekian banyak orang-orang yang hebat di Bandung, terutama di band, cuman band kita doang yang pernah konser tunggal di lapangan Gasibu. Konser tunggal. Itu kan susah pisan atuh. Kalau festival banyak, bazar-bazar banyak, band-band barengan banyak, tapi kalau konser tunggal satu-satunya band yang pernah konser tunggal di Indonesia di Gasibu adalah band saya Rosemary. Lain sombong ya mah, lain sombong ya. Prestasi. Lain sombong, Nah, prestasi itu. setelah konser tunggal itu nggak boleh lagi Gasibu dipakai. Hampura kasalehan. Nggak ributnya. Eta. Aduh ampun. Potensi tapi kerusuhan. emang jadinya kumuh sih Gasibu kalau dipakai tempat pertunjukan. Tapi ya minimal ada predikat lah saya pernah konser tunggal di situ. 2013. Jadi kalau videonya ada di YouTube. Kalau Rosemary main nyalakan tanda bahaya itu tuh bener sih. Saya juga bingung ya. Padahal band saya bukan band keras gitu, tapi emang udah tradisinya seperti itu. Ya, karena kegituan teh ya si penontonnya. Mungkin bere akustik ya anggar we wayang ting. Mereka euforianya dan bentuk kecintaan terhadap karyanya mungkin bisa. Ya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Itu mungkin jadi kenangan buat mereka masa muda mungkin ya. Sampai sekarang juga masih banyak juga yang seneng gitu. Tapi nanti boleh dong pas terakhir nyanyi lagu yang membuat Rosemary. Apalagi tuh si eta? Lain. Apalagi tuh si Acil. Naon? Lagu eta. Selamat tinggal. Lain. Lagu Rosemary yang awal. Si eta Apalagi tuh? perlu dibayar euy. Apa? Bari kurang. Lagu Kan orang ya gitaris kayak gitu. Gitu. Tapi kan lain musisi. Nya gitaris tilu grip mah nya. Skater. Nah, kawan kreasi gitaris 3 grip tapi banyak sponsor kan ya. Oh, sponsor naon itu? Sponsor naon. Tapi wajar lah imana gede euy. Naon? Dan suka nanti nyegik tadi soalnya pesugihan banget dukun pesugihan gitu ya kumaha ya kan juga kayak sama Ki Joko Pintar ya juga itu. Tapi udah ini kawan kreasi ini maaf ya. Karena sekali-kali atau saya pengen menikmati ini kondisi. Kalau menurut saya kalau podcast itu jangan terlalu serius sih Kang ya. Kalau ngobrol aja gitu. Lebih enak beletak-beletak. Kan ini mah pura-pura. Nah ini mah saya
nggak nyari sensasi, nggak nyari kontroversi, dah kita mah orangnya begini. Iya, pura-pura. Begitu kan, iya Tapi buat kawan kreasi, balik lagi kalau saya memang mencoba untuk di Rosemary ini seperti apa dia berkeseniannya, Iya. bermain musiknya seperti apa, gitu-gitu ya, Abah ya. Iya. Nah, terus eta nama Abah Itu sih Kumaha mimitina? sebetulnya dari bapak sih dipanggilnya Abah. Terus pampang nama iya sih setelah saya bertransformasi punya kumis, punya janggut. maksudnya anaknya manggil Abah, Iya. anaknya manggil Abah. Lalu nurun ke saya. Oh. Dan juga pampang nama iya orang juga kolot pisan padahal saya masih muda kan kalau umur 24 mah ya. 24 Ini kira ya bodasan nih kawan kreasi. Sebetulnya nih ini dia di Pikok kawan kreasi ya. Ingat Ya itu. benar. Saya tuh dari dulu tidak pernah memikirkan fashion, tidak pernah memikirkan tren atau apapun yang hype lagi sekarang apa ini. Saya dari dulu saya selalu memakai apa yang nyaman buat saya gitu kan. Aing erek warna pink ge mun cek aing nyaman mah. Erek baju na pink celana koneng kolor warna hijau bagadot Oke, gitu ketemu, naon ya. mun cek aing nyaman mah. Enggak apa-apa dong. Cek batur geuleuh cek aing nyaman mah enggak apa-apa. Saya selalu orang yang tidak punya selera. Tidak punya selera merek, tidak punya selera harus begini. Iya. Band ini harus begini, band itu harus begitu, enggak. Kita cari yang ternyaman menurut saya begini ya begini. Kajian mau menang di kokolor manggungi gitu. Saya berani dan saya pun orang Pernah seperti ya? itu sering gitu. Manggung di Sampai kolor kan? nya maksudnya kata teman-teman ulah gitu teh nyanggeus gitu. Kan bentuk ketidaknyamanan. Tapi menurut saya enakeun gitu. Nah, Ya. makanya masih sampai sekarang Ya. saya punya sifat seperti itu. Ya, jadi gitu. satu lagi nih, mungkin kalian kalau misalnya kalian bermusik nih, misalnya nih, Bah. Ya kalian senyamannya. senyamannya Kalau sebebas. ternyata memang itu bakal jadi booming ya kalian sudah menjadi diri kalian sendiri gitu kan maksudnya kan? tidak seegois itu juga karena kalian ngeband itu kan ada 4 kepala, Ya. 3, 4, 5, 6 kepala misalkan gitu kan. Jadi nggak bisa tapi Cuma prosesnya oke. harus dicoba dong. Ya. Semua proses itu namanya proses ada step 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Kalau teman-teman ngeband baru 0 tapi tiba-tiba jadi 10 menurut saya Asamanya nya iya dan harus kan ada banyak step-step. instan itu banyak. Betul. Apalagi Betul. dengan teknologi sekarang yang ada semuanya bisa instan. Ya. Tapi ada yang dilewatkan dan ruang yang kosong kalau kalian melewati step-step ini. Contohnya bareng-bareng sama keluarga personil itu kan, Ya. sama personil Ya. tanggap keluarga, menyatukan 1-2 kepala aja bobogohan dia, ya kan? Apalagi menyatukan 1, 2, 3, 4, 5 kepala itu sangat susah. Setiap orang punya pendiriannya masing-masing, visi misinya masing-masing, punya attitude-nya masing-masing, punya karakternya masing-masing. Nah untuk menyatukan semua kepala itu kan sangat susah. Jadi menurut ini, dan jadi pepatah ya. Baik, halus. Kalau untuk gontok-gontokan di band itu sudah sering saya lakukan bareng sama teman-teman sudah. Sampai edan-edanan pernah, suka duka semuanya pernah. Tapi semuanya itu balik lagi kita keingati sekarang. Oh kita pernah begini, pernah begitu. Nah itu kan namanya proses. Ya. Itu kan, Ya. ya kan. Nah itu yang bikin kita jadi pondasi yang kuat itu karena adanya masalah menurut saya. Betul. Suka dan duka ya, Betul. suka dan duka. Jangan ngobrolin sukanya lah, kita ngobrolin tentang dukanya. Semuanya pun setiap band pasti punya dukanya. Coba mungkin ceritakan duka ya, yang dulu. Coba ceritakan duka yang dulu. mungkinnya suka terus ya. Yonyo ataupun suka tuluy mah tuh. Suka terang. diberein sekali duka Enggak. mewek gitu, mentalnya mental cacing tanah Nah, jadinya. sekarang kata Abah nih, dengan musik yang sekarang, Bah. Menurut Urang Abah tipe jelema nu old-nya kajian ngorak ge gitu. Saya untuk band-band sekarang, musik-musik sekarang saya lihat kayak penurunan kurang mah. Penurunan bernikmat dalam bermusik mun urang pribadi punten. Beda mungkin sama teman-teman semuanya. Malah bisa disebut ini adalah lagi kenaikan musik kalau menurut saya. Ini menurut saya ya, karena saya yang ada di sini podcast ini. Kesel. Goblok. Ini menurut saya penurunan musik karena saya lihat esensi ngebandnya berkurang menurut saya.
Malahan dari sononya, dari baratnya yang selalu kita kiblatkan meureun ya. Lagi banyak dancing berelektronik, jadi Ya. esensi ngebandnya menurut saya mending tilu trip tapi main band. Karena saya pemain band ya. Beda lagi sama teman-teman yang lagi seneng mungkin belajar dengan teknologi. Kalau saya kan ini kan band. Ya, namanya Bukan band. teknologi. Ya. Nah, Kalau teknologi mah tinggal pencet nih jadi musik gitu kan. atuh DJ oge aya lain DJ dah. Jangan ngobrolin profesi, bisa ada yang sakit hati. Tapi DJ. Tapi Itu mah DJ. ieu mah band. Kalah. Ieu mah band. Gitu. Kan aing pernah nggak DJ? Iya, tapi kan aya nama DJ oge loba anu ngeplay unggul. DJ Winem aing. DJ Winem. Ya eta bener tadi DJ Winem. Tah, ayeuna bah saran ti Abah ye untuk musisi sekarang. Itu tadi ya. Naon Pertama, sarana? tadi kan udah saya saranin itu proses. Semuanya nikmati proses. Heeh. Kedua, band itu jodoh-jodohan. Mau sama siapapun, kamu merasa partnernya pas dan lain-lain berdasarkan waktu, berdasarkan kejadian, berdasarkan apapun itu pasti semuanya bisa berubah. Ya. Ya kan? Tina balad di ujung jadi musuhan, tiba-tiba dia jadi beda visi misi, tidak seperti yang lalu bla bla bla. Itu jodoh-jodohan. Di dalam band itu pasti selalu ada jodoh-jodohan. Pergantian personil ataupun apapun itu pasti selalu ada. Itu anggapnya jodoh-jodohan dan lumrah. Jangan kaget, jangan takut, karena show must go on. Ya. Band kalau masih tetap ada pendiriannya tetap berjalan. Ya. Erek ditinggalkan ku frontband, Iya. erek ditinggalkan ku nu loba duitna, nu pang edana gitu di band teh, paling edana. Band itu masih tetap jalan apapun. Harusnya. Tapi saya yakin kalau pendiriannya teguh, Ya, tekadnya pasti masih berjalan. kuat, iya, bandnya pasti terus berjalan. Ya. Istilahnya mah kieu bobogohan. Nu leuwih geulis loba, nu leuwih beunghar loba. Tapi yang paling sayang seperti dia adalah itu kan. Bener tuh? Bener. Ya kan? Bener. Moal aing sanyaah ka aing si eta mah si eta hungkul. Si ieu leuwih geulis leuwih beunghar. Beda. Nah, gitu. Berarti pendiriannya tetap kokoh ke situ. Straight to the line, straight to the path, gitu kan. Jadi walaupun ini gugur, selalu ada penggantinya yang bisa berbarengan, insya Allah lebih. Nah. Dan juga untuk karya, berkarya sebebas-bebasnya. Tunjukkan karya kalian seperti apa, bakat kalian dibang-barangkan, maksudnya apa ya bahasa Inggrisnya, di breakkan gitu ya. Explore. Ya silakan dieksplornya sedemikian rupa. Untuk masalah karya, silakan jangan pedulikan omongan orang lain. Ini mirip ini mirip itu, nah grip teh ngan sakitu-kitu nah keneh jutaan lagu teh, ratusan juta lagu meureun ayeuna teh. Ada chord gitu kan ya kan, silahkan kreasikan seedan mungkin. Coba perdengarkan dan jangan pernah menutup telinga saran dan kritik. Ya. Gitu. Amun maneh nutupan telinga masalah kritik, berarti maneh can cocok jadi seniman. Karena itu Cocok harus jadi menerima pemain. lah ya. Harus menerima saran dan kritiknya seperti apa. Jangan pernah menganggap karya kamu bagus karena belum tentu bagus buat orang, buat telinga orang lain. Sok lagu sakumaha mahalna, sakumaha edana lagu didengekeun ka jelema nu conge moal kadenge. Nya tuh. Bener itu. Sok rek edan-edan. Ya, makanya jangan pernah merasa hebat. Iya. Sok dengekeun ka nu conge da moal kadang. Gitu. Itu kan semua sarkas. Kalau kalian mengerti apa yang saya bicarakan. Harusnya sih mengerti. Karena penonton Ruang Keras ini pintar-pintar, Bang. Kritis-kritis Ruang Keras ini penontonnya nih. Si Jadi kawan kan kreasi teh. di Ruang Kreasi ini kan para penontonnya, para subscribernya Anjay. Semuanya kan sudah pada mengerti lah apa yang konteks yang mau dibicarakan. Nggak usah dikasih tahu lagi sama kita. Mau hitam mau putih, mana minyak, mana air, mana gelap, mana terang, mana yin, mana yang. Ya. Gitu kan nggak usah dijelasin lagi. Karena kemarin Positif kan mana negatif. ngobrol dengan musisi-musisi yang lain kan kalian juga udah pernah nih. Nah, sekarang Maaf kalau ngobrol sama saya belak-belakan iya, gini ya, agak antik ini karena si Abah ini antik. Tapi itu tadi pertanyaan saya belum dijawab. Yang mana? Masuknya ke kreatif. Orang kenapa itu yang tiga pemuda berkumis? Oh, itu emang bikinan saya juga. Karena saya selalu melihat apa nih yang bisa dilakukan gitu. Dengan bidang yang kita jalani. Tapi saya pun selalu tidak menutup mata dan telinga untuk mencoba bidang yang baru. Gitu kan.
ketika selama pandemi banyak sekali yang memberikan saya produk rumah, terutama para pemain band yang kehilangan jobnya, lalu menjadi koki dadakan, menjadi pengusaha dadakan, sampai akhirnya alhamdulillah ada yang masih berjalan dan alhamdulillah ada yang juga gugur belum rezekinya. Tapi dengan produk-produk mereka akhirnya saya review gitu ya secara tidak langsung, ternyata Gayung Bersambut banyak yang suka saya untuk mereview sesuatu. Sampai akhirnya bukan sombong sekali lagi, ini ke rumah saya ini tiap hari waktu itu banyak sekali produk-produk yang datang untuk direview. Mau makanan, mau bentuk otomotif, mau bentuknya produk, mau bentuknya apapun itu sampai akhirnya sedikitnya saya tidak mentarifkan, enggak. Ya adalah mentarifkan mah kalau ini cocok produk ini untuk ditarifkan, istilahnya nu badag atau merek ka urang untuk direview. Ari cilok-cilok mah maknya urang tehnya. Kalau ku UMKM mah saya enggak. Karena tahu UMKM apa? Apa tuh? Usaha maneh kumaha maneh? Hakan aku sia. Usaha maneh. Nah, ieu motor aing kumaha aing teh cara juga gitu nya. Nah, sampai akhirnya dari si produk itu banyak sekali yang nggak ketampung sama saya. Kalau mau tanya silakan tanya orang rumah saya sok rek dikeroan ya. Lain eta anu tiga pemuda berkumis itu sampai akhirnya ini ada keidean sama saya. Ternyata saya punya kakak Kang Budi yang dari Brotherhood, 1% MC. Mukanya mulai lumayan mirip juga sama saya. Ada kumisnya, ada jenggotnya, bergondrong juga. Terus ada adik kita yang bungsu, disebutnya si bungsu, si Willy, preman pensiun. Dia lagi naik-naiknya di preman pensiunnya. Dan saya lihat potensi dia untuk mempresent sesuatu bisa juga. Terus bentukna seru oge. Bentukna kitu deui wae, komodina mensos anjing aya si eta dimensionkeun ka aing sia beda anjing gitu kan gitu. Sampai akhirnya ya udah saya punya ide, ayo kita kumpulin lah kakak saya dan adik saya itu, saya tengah-tengah gitu. Mari kita bikin konsep bahwa kita adik kakak dan ternyata waiting list waktu itu. Tapi itu kalian itu bernyanyi atau gimana tuh, Pak? Enggak, ngepresent produk aja daripada produk. Jadi kayak MC gitu pada akhirnya? Enggak, daripada produk dikirim ke sini mendingan kita yang datangin ke sana. Oke. Begitu sampai akhirnya ya alhamdulillah tadi saya bilang terlanjur saya bilang waiting list gitu. Ada restoran apa yang mau kita datangin, ada hotel apa yang kita datangin, ada tempat wisata yang kita datangin, ada makanan apa yang kita present sampai akhirnya kok jadi konten gitu. Nah akhirnya kemarin sibuk lagi lah karena emang bukan dunia kita sebetulnya kan. Saya yang sibuk ngeband, kemudian yang sibuk dengan Brotherhood 1% MC-nya untuk touring, Willy juga ada sibuk dengan perkontenannya, syuting dan lain-lain sampai akhirnya ya sudah emang itu mah iseng-iseng berhadiah gitu. Tapi itu agak sempat lumayan curi perhatian juga, Pak. Itu tilu tiga pemuda berkumis ya. Iya, Arebel dan sampai akhirnya ada yang ngikutin dan lain-lain. Iya, Bandung ya. Sampai ada itulah ya tiga pemuda apalah gitu ya. Misalkan seperti itu. Menjadi tren. Alhamdulillah lah. Makanya jadi mengisi teman-teman selama pandemi kemarin. Nah, tapi ini tadi kawan kreasi ini harus tahu nih, Bah, kata saya mah. Karena tadi Abah bercerita ada yang unik, ada yang aneh, ada yang aneh kata saya mah. Yang tadi, jadi kawan kreasi gini katanya. Pada saat 2000 sekian, pada saat dia itu lagi naik-naiknya loba bayaran dari band sana sini. Loba ansuran. Bikinlah belilah rumah. Belilah rumah tuh. Nah, tapi belum beres tadi ceritanya. Belilah rumah. Ya, di daerah Bandung Timur. Oke, itu hasil dari main band. Ya. Nah, terus dari situ poho eta ceritanya. Poho boga imah geus kitu we hungkul lah. Poho boga imah aing teh. Sampai akhirnya 5 tahun berlalu ingat saya punya rumah gitu. Ketika ke sana lagi sudah kayak Jumanji, film Jumanji tahu kayak hutan belantara rumah. Karena menikah ya. Urusan keluarga. Ya. Jadi kawan kreasi, nih saya kasih bocoran. Rumah orang tuanya si Abah ini yang terletak di daerah Pasteur, tepatnya di Setra Duta.
ini teh kalau buat saya mah ini luar biasa. Jadi mungkin si Abah teh poho boga imah da ngeunah cicing di dieu. Bukan cuma ngeunah karena mungkin pada saat itu kan menikah. Iya. Nah, kebetulan mungkin Belajar orang tua rumah sendiri tangga, ya. terus belajar ternyata hamil. Ternyata gitu kan. hamil. Terus di rumah juga sepi kan di sini. Ya udah ternyata untuk cara menjadi orang hamil kan nggak tahu, nggak ada pengalaman. Ya. Dan buat orang Sunda mah cing ngagunggu kakolot gitu kan. Ya. Harus ingat ke orang tua dan juga orang tua mengajarkannya lebih enak bagaimana cara hamil, bagaimana cara menjaga kehamilan sampai akhirnya lahir. Ya. Tadinya mau pulang Poho we ka imah, boga imah. Ternyata membesarkan anak itu bagaimana, cara merawat bayi itu bagaimana, itu kan butuh juga petunjuk dari orang tua. Dan itu waktu itu emang saya lagi banyak keluar kota juga sama band saya ini teh. Kasian kan. Sampai akhirnya 5-6 tahun berlalu saya lupa sama rumah itu gitu. Nyok itu paling dijual, nyok itu paling kontrakeun ya jadi rezeki ya. Bener-bener lupa. Ada miskomunikasi juga. Kalau teman-teman itu rasional gitu cerita teh enggak. Ada miskomunikasi juga saya sama adik saya. Kirain adik saya menempatin. Kirain adik saya mengurus, melihat lah minimal. Ternyata dia pun mikirnya saya yang begitu. Ya udahlah, miskomunikasi. Sampai 5-6 tahun. 5-6 tahun tuh saya punya rumah itu. Dan terakhir didatengin kapan? Terakhir didatengin ke sana setahun yang lalu. Itu pun setahun yang lalu. Setahun yang lalu, tapi sekarang udah dibersihin, kan terus bolak-balik juga. Jadi kadang-kadang di sana, kadang-kadang di sini. Iya. Nah, gitu kawan kreasi ieu. Sok anu arek neangan imah tah dijual murah wae. Di Bandung teu kudu ke developer lah nya. Langsung we ka urang. Ejen-ejen ka aing lah neangan imah perantara. Perantara. Yasin, kamu tadi di mobil. Wah, saya pengen nanya sama Abah ini. Tanya naon? Nanya apa kamu? Asal tong ngobrolkeun eta we tentang politiknya lieur. Entong lah, urang teu ngarti politik mah. Aya kabar aing nyalon naon atuh. Calon dukun. Apa? Mau nanya, kalau main musik tuh sebenarnya bagusnya bijaknya teh punya duit dulu, kasarnya punya duit dulu, atau dari nol, bener-bener dari nol. Kan maksudnya kalau main musik butuh modalnya, bah. Tah dari situnya gimana? Bagusnya gimana? Apa dibarengin? Ini beda culture sih. Da si ieu mah geus beungar nih mimitinan ke band-bandan oge. Teu neangan we tinu musik atuh. Nya Beda culture, beda culture dalam artian kalau ngobrolinnya ketika itu 20 tahun yang lalu, 2 atau 15 tahun yang lalu, semuanya setiap kondisinya berbeda menurut saya. Ketika kita cara berlingkungannya seperti apa, cara bertemannya seperti apa. Nah tapi kalau menurut saya aing tuh tadi gini wae. Tapi menurut saya kalau saya pribadi ya, kalau nanyain ke orang lain pasti beda. Pasti ada jawabannya. Apakah kita punya modal dulu ataukah punya Karya dulu gitu kan. Kalau saya enggak. Saya passion dulu, hasrat dulu. Gitu kan. Apakah di dalam bermusik ini emang benar-benar mau main musik ataukah hanya bisa bermusik? Jangan ngobrolin jauh dulu lah. Kalau teman-teman pengen punya band, ya menurut saya iseng dulu aja itu bagus. Karena dari iseng itu kalian akan mendapatkan sesuatu pengalaman yang tidak bisa dibeli sama uang. Contohnya kekeluargaan sama teman-teman. Contohnya kita bertukar pikiran. Contohnya kita bertukar bakat. Itu kan nggak bisa dibilang sama uang. Bertukar bakat, bener kan? Cik urang boga kieu, mana bisa kieu, aing bisa kitu, aing teu bisa kieu, mana bisa kitu, aing bisa kitu, mana bisa juga aing kitu kan. Itu kan bertukar bakatnya di situ. Kalau ketika kultur saya dulu itu mah seperti itu. Yang penting berkumpul. Kita bertukar pikiran, kita bertukar bakat, itu sudah sangat nikmat untuk bisa mengeluarkan kami. Iya, jadi mungkin jangan dulu terlalu mikir ke situ kali Sin. Apakah ini saya pengen main band tapi nggak punya duit, misalnya gitu kan? Terus tapi orang ibu gak duit atau orang ngumpulkan hal duit karena orang main band, nah mungkin nggak gitu kali. Tapi kalau mau ngobrolin kultur sekarang, ya
Karena zamannya sudah teknologinya berubah dan lebih canggih. Banyak juga yang ngeband, nih saya punya karya. Berarti sudah ada kemasan dong, sudah ada produk dong. Diambillah cocoknya di gitaran si ieu. Berarti yang artinya itu saya boga geus nyimpen duit, ya. Aya duit. Sudah ada modal. Ya, sudah ada modal. Yang bermodalkan teknologi. Ya. Kebanyakan mentalnya seperti itu sekarang. Menurut saya nggak semuanya kebanyakan sih, Ya. maaf ralat ya. Tapi kebanyakan sih seperti itu. Tapi berarti orang itu sudah pernah di lingkungan perbandan. Ya. Ataupun mungkin musisi rumahan. Gitu kan, sampai akhirnya ngebentuk band. Tapi nggak sedikit juga banyak yang bermental seperti kita dulu. Ya, masih kena. Bukan dalam artian kita Old school. generasi yang keren ya, bukan dalam artian kita prinsipnya paling keren, bukan. Maksudnya on the road itu bener-bener on the road, on the street itu bener-bener on the street gitu. Kita bertemu pun kita nggak mana bisa main bass, bisa kan. Kalau sekarang nih sih mah ngobasana goreng kudu nu hade atuh jang band aing. Kan gitu dulu mah. Sekarang mah pemain bassna tah saya eta euy. Gitu kan? Dipilih ya. Iya kan, pilih-pilih. Kalau dulu enggak. Makanya saya bilang kita Rosemary bukan musisi, betul. Jar bisa nggak basan? Bisa sih. Ayo diajar bareng. Tah ieu tah gripna kieu gitu. Berarti bukan musisi. Bener-bener barengan begitu. Betul. Nah, itu nikmatnya di situ yang nggak bisa dibeli sama uang tuh gitu. Kalau sekarang jujur, coba teman-teman pengen kan dapetin personil yang wah bisa kan shredder, lalu pengen dapetin pemain bass yang wah mengerti, wah slap, wah pemain drum yang wah dengan tuti-tutinya yang sama, keyboardis yang benar-benar bisa keyboard, bisa piano dan lain-lain, pasti pengen seperti itu semuanya. Oke, termasuk Abah. Perfect jadinya. Termasuk Abah. Nah, kenapa ada Aciu di sini? Kan Abah juga milih-milih yang pemain gitar nu alus. Ay, saya tahu ada. Saya tahu kan aku pika butuh. Ciu gitu sudah Ciu. Ciu bawa gitar enggak, Cuk? Bawa gitar. Enggak, dia dulu tuh basisnya ini, Sinto sekali. Ya. Oh, siapa? Iya. Persahabatan ya. Bagai kepong-pong gitu. Cok orang mana mau sepong-sepong. Sepong. Oke, baiklah kawan kreasi. Ya. Rame ieu, tapi ieu lila ieu lamun diteruskeun ya kawan kreasi ini bakalan lila lamun diteruskeun. Terima kasih. Maaf ya, saya mah belak-belakan gitu ya. Ya, Om Jul, terima kasih bajunya Silverside. Terus terima kasih juga Mana buat bajunya tuh? nanti. Ya, ayeuna lah. Terima kasih juga buat Mas Aji AKG-nya. Oh, saya juga mau Mas Aji ini AKG. Ya, Siap. Mas Aji buat podcast. Wah, saya mau atau oh ini bagus banget ini. Wah. Ini kan katanya buat podcast. Ini tuh. Betul. AKG ini tuh. AKG Aduh, lain. Mas Aji ini bagus ini. Mas Aji keluar Front, back, tight stereo, wide stereo, ada mute-nya, mikrofon gain, mikrofon pattern, AKG atau AKG. Iya nih ya. Tuh. AKG. Jangan lupa pakai AKG ya, Mas Aji ya. Jangan lupa pakai AKG. Jangan lupa pakai AKG. Terus Silverside juga. Om Jul, nih katanya nih Om Jul. Pengen ini Om Jul, pengen minta kaos, kamu mau nggak ini? Tong hiji atuh. Terus terima kasih juga buat Mas Arya, Gupo, terima kasih atas jaringannya. Bah, didinya lu sok review mah bah. Didinya penutup ah. Oh gitu. Tutup. Oke. Ruang kreasi ini menjadi ruang yang menurut saya bukan hanya berkreasi tapi bertukar pikiran dan mendapatkan edukasi yang lebih. Semoga kita semuanya bermanfaat di semua talent, di semua para pengisi acaranya atau di semua bentukan dari ruang kreasinya. So teman-teman tetap ditunggu nih ya. Ada apa dengan ruang kreasi? Subscribe, like, and share. Bersama kakak saya ini Kang Diki, si putih Maurinho. Tetap ditonton terus. Semoga bermanfaat semuanya buat anda semuanya. Sehat, banyak rezeki buat anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.